Halo Pak Ari dan teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Sebastian Dumar Jeremia akan memberikan presentasi mengenai COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh dunia pada saat ini. Pada presentasi saya, terdapat 4 hal. Yang pertama adalah tentang COVID-19, apa itu COVID-19, apa itu coronavirus, apa gejalanya, dan bagaimana transmisinya. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan statistik mengenai COVID-19. Ketiga adalah langkah pencegahan, dan keempat adalah apresiasi terhadap garda terdepan COVID-19. Jadi, COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang dikenal sebagai SARS-CoV-2 atau disebut juga sebagai coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan pada wabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian coronavirus adalah suatu kelompok virus yang menimbulkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, virus ini menimbulkan infeksi pada saluran pernapasan seperti batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Jadi, coronavirus adalah virusnya, sedangkan COVID-19 adalah penyakitnya. Kemudian untuk gejala COVID-19, ada gejala utama 3, yaitu demam, suhu tubuhnya mencapai 37,3 derajat Celcius atau 99 derajat Fahrenheit. Yang kedua adalah rasa lelah, tubuh terasa lemas dan tidak ada tenaga untuk beraktivitas. Dan yang ketiga adalah batuk kering, iritasi, dan batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan lendir. Kemudian ada banyak gejala kurang umum. Saya memberikan 3, yaitu diare, sakit kepala, dan nyeri sendi. Berikut ini adalah infografis gejala COVID-19. Rasa lelah, demam tinggi, batuk kering, dan kesulitan dalam bernafas. Nah, untuk penularan COVID-19, terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah close contact. Umumnya, COVID-19 ditularkan melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan kontak dengan percikan saluran pernafasan, respiratory droplet. Yang kedua adalah kontak langsung dengan penderita. Dan yang ketiga adalah kontak dengan objek atau permukaan yang terkontaminasi dengan virus. Kemudian hal penting kedua adalah penularan utama COVID-19 umumnya melalui respiratory droplet atau yang disebut juga butiran air liur atau butiran dari saluran pernafasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Yang ketiga adalah tentang durasi ketahanan virus. Berdasarkan beberapa penelitian, virus dapat bertahan di udara selama kira-kira 30 menit, lalu jatuh ke permukaan. Durasi hidup virus bervariasi, tergantung material permukaan. Paling lama pada plastik dan baja, yaitu sekitar 72 jam. Dan perlu diperhatikan bahwa virus yang berada di udara itu tidak dalam level yang cukup tinggi untuk menjadi resiko kepada orang-orang yang tidak kontak fisik langsung dengan penderita. Pada COVID-19 juga dikenal dengan istilah asymptomatic people, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah orang tanpa gejala, OTG. Jadi, OTG atau asymptomatic people ini adalah orang yang terinfeksi coronavirus tetapi tidak menunjukkan gejala sama sekali atau hanya menunjukkan gejala ringan, umumnya pada tahap awal penyakit. Oleh karena itu, kita dapat tertular dari orang yang terinfeksi yang tidak memiliki gejala atau hanya mengalami seperti batuk. Nah, di Indonesia sendiri kita ada yang disebut alur pemeriksaan rapid test yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pertama, peserta dirujuk ke puskesmas atau RSUD yang memiliki alat rapid test. Yang kedua, setiap peserta mengisi formulir daftar isian dan melakukan tesnya. Jika hasil rapid test positif, peserta harus melakukan isolasi di rumah selama 14 hari. Kemudian, peserta yang telah melakukan kontak erat dan memiliki gejala berat seperti demam, batuk, dan sesak nafas dirujuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir, peserta dengan hasil tes negatif tetap melakukan physical distancing, yaitu berada pada jarak sekitar 1-2 meter dari orang lain, khususnya orang yang sedang batuk atau bersin. Dan sekitar 80% orang pulih dari penyakit ini tanpa membutuhkan pengobatan khusus. Dari kasus-kasus yang telah dikonfirmasi, sebagian besar kasus COVID-19 yang fatal itu adalah ketika penderita itu telah memiliki penyakit tertentu, jadi kondisi kesehatannya sudah tidak baik, atau pada lansia, orang yang sudah lanjut umurnya. Kenapa? Karena orang-orang ini lebih rentan. Kalau lansia itu karena imunitasnya telah menurun.
dengan usia. Kemudian saya akan memberikan beberapa statistik mengenai coronavirus. Yang pertama adalah grafik ini, yaitu tingkat kematian berdasarkan usia. Dari grafik ini dapat dilihat tingkat kematian berdasarkan usia pada 4 negara, yaitu Korea Selatan, Spain, Cina, dan Italia. Dapat dilihat bahwa tingkat kematian meningkat pesat dengan meningkatnya usia, utamanya dari 50 tahun sampai 80 tahun ke atas. Kemudian untuk kasus di Indonesia per 13 Mei 2020, terdapat 15.438 kasus yang telah dikonfirmasi, 3.287 kasus di mana penderita pulih, dan 1.028 kasus yang fatal. Tingkat kematian kasus COVID-19 di Indonesia per 13 Mei 2020 adalah sekitar 6,83%, jadi cukup tinggi. Kemudian total kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di seluruh dunia per 13 Mei 2020 adalah 4.368.914 kasus. Berikutnya adalah peta persebaran COVID-19. Lingkaran merah itu merupakan kumulatif kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi. Jadi dapat kita lihat bahwa seluruh dunia telah terinfeksi dengan virus corona ini. Kemudian ini adalah 5 negara dengan jumlah kasus terbanyak per 13 Mei 2020. Yang pertama adalah Amerika, USA, dengan jumlah kasus 1.410.168. Kemudian yang kedua adalah Spain, 271.095 kasus, Rusia, 242.271, Inggris, 229.705, dan Italia, 221.216. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah pencegahan. Kenapa pencegahan? Karena hingga saat ini masih belum ada vaksin atau obat khusus untuk COVID-19. Jadi kita perlu menjaga agar kita tidak terinfeksi dengan virus ini. Ini adalah tips agar tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Jadi ada banyak tips, dan saya memilih 6 yang cukup penting. Yang pertama adalah sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Yang kedua adalah menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter dan hindari kerumunan dan keramaian. Yang ketiga adalah hindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan bagian lainnya sebelum mencuci tangan. Kenapa? Karena tangan kita adalah bagian yang paling sering menyentuh objek atau permukaan, dan jika objek atau permukaan ini terkontaminasi, maka jika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut, kita juga akan bisa terkena virus corona. Kemudian yang keempat adalah hashtag di rumah aja. Jadi selama kita masih bisa, ya kita bekerja, beribadah, dan belajar itu dari rumah saja untuk menghindari kontak dengan lingkungan luar, sehingga mengurangi resiko terkena, atau juga untuk mencegah penularan jika kita sudah terkena. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan konsumsi makanan sehat. Hindari gula, garam, lemak, dan alkohol berlebihan. Jadi kita harus menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian berikutnya adalah protokol isolasi mandiri. Jadi protokol isolasi mandiri ini adalah protokol yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah selalu menggunakan masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. Yang kedua, jika sakit, ada gejala demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. Yang ketiga, manfaatkan fasilitas telemedicine atau media sosial kesehatan dan hindari transportasi publik. Yang keempat, selama di rumah, bisa bekerja di rumah, ya stay di rumah. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Yang kelima, tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak nafas, hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, dan tempat tidur. Yang keenam, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin. Yang dimaksud dengan etika ini adalah menutupi mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Seperti ini. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, sekitar 15-30 menit. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak napas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Saya meminta kita untuk menunjukkan apresiasi kepada
seluruh dokter, perawat, tim medis, karyawan, dan semua pihak yang telah bekerja keras melawan pandemi COVID-19 ini. Paling tidak dengan mengucapkan rasa terima kasih kita. Dan yang terakhir, saya menekankan lagi kunci bahwa untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini tidak hanya dengan menjaga kesehatan diri kita dengan gaya hidup sehat, tapi juga dengan disiplin tinggi untuk mengikuti aturan dan arahan dari pihak berwenang, yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker, hal-hal yang terlihat sepele tapi sebenarnya sangat penting dalam memutuskan rantai transmisi virus corona ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.